Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim Perkara nomor 97 di PT UN Jakarta, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Perkenalkan kami, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia selaku penggugat pertama, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia selaku penggugat kedua, Merah Johansyah Ismail selaku penggugat ketiga, dan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria selaku penggugat keempat, dengan menunjuk kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi. Pada 30 April 2020 telah mengajukan gugatan kepada Presiden Republik Indonesia atas diterbitkannya Surat Presiden Republik Indonesia nomor R/06-02/2020 perihal rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani pada 7 Februari 2020. Kami mengajukan gugatan ini kepada PT UN Jakarta sebab Surat Presiden Omnibus Law RUU Cilaka merupakan sebuah keputusan tata usaha negara. Jika dilihat isinya, surat tersebut berisi penyerahan draft RUU Cilaka kepada DPR RI dan penunjukan menteri yang menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan. Surat tersebut menandakan bahwa penyusunan RUU Cilaka telah purna oleh pemerintah sehingga layak dibahas bersama DPR RI. Sehingga secara administratif, surat tersebut berisi keputusan tata usaha negara yang mengalihkan kewenangan pembahasan RUU Cilaka yang merupakan inisiatif pemerintah kepada DPR RI. Oleh karena itu, surat presiden tersebut memenuhi syarat sebagai objek gugatan di PT UN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Gugatan kami juga memenuhi ketentuan formil tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 hari yang diatur oleh Undang-Undang PT UN. Atas dasar itu, sudah selayaknya Majelis Hakim menerima gugatan kami. Setiap orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu keputusan dapat mengajukan gugatan ke PT UN. Hal itu dijamin dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PT UN. Kami menggugat surat Presiden RUU Cilaka karena prosesnya melanggar serangkaian peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelanggaran hukum dan AUPB tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada kami selaku warga negara Indonesia dan mayoritas rakyat lainnya yang berkepentingan dengan RUU Cilaka yang selama ini dikesampingkan dalam penyusunannya. Dalam undang-undang, Presiden wajib menyebarluaskan draft RUU dan naskah akademik sejak masih dalam tahap perencanaan. Presiden juga wajib menjamin masyarakat terdampak didengarkan dan mendapat ruang partisipasi yang layak dan tidak diskriminatif. Sebelum surat Presiden diberikan kepada DPR, masyarakat sipil telah melakukan serangkaian upaya untuk mengawal proses penyusunan RUU Cilaka, mulai dari meminta informasi publik, mengirimkan surat desakan, mengirim surat audiensi, menyampaikan kajian, mengirimkan keberatan, hingga melakukan aksi. Namun, Presiden selaku tergugat dalam perkara ini tetap bersikukuh menutup rapat segala informasi mengenai draft dan naskah akademik RUU Cilaka. Tidak hanya itu, Presiden pun bertindak diskriminatif dengan hanya memberikan ruang partisipasi yang layak kepada kelompok pengusaha. Hanya dalam waktu 1 bulan sejak ditetapkan dalam prolegnas, Presiden sudah menganggap RUU Cilaka disusun dengan layak dan dapat diajukan ke DPR RI dengan surat Presiden tersebut. Atas dasar tersebut, Presiden selaku tergugat telah melanggar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil Politik, dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh, Presiden telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hukum administrasi kita mengatur asas keterbukaan sebagai asas utamanya. Asas ini bahkan disebutkan sebagai prinsip dasar pembentukan peraturan perundangan. Para ahli hukum juga menyatakan asas ini sangat penting dipatuhi pemimpin di negara demokrasi. Dengan secara sengaja menolak memberikan informasi, Presiden telah sengaja melanggar asas ini.
Presiden juga melanggar asas kepentingan umum dan ketidakberpihakan. Asas ini mewajibkan pemerintah untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, mempertimbangkan kepentingan para pihak, aspiratif dan tidak diskriminatif. Dengan hanya melibatkan pengusaha dan meninggalkan kelompok masyarakat lainnya dalam penyusunan RUU Cilaka, Presiden telah melanggar asas ini. Presiden juga melanggar asas kepastian hukum. Asas ini mewajibkan Presiden taat aturan. Prinsip agar prosedur dipatuhi ini sangat penting agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai the end justify the means, atau tujuan menghalalkan segala cara. Presiden melanggar prosedur nomor 12 tahun 2011 dan melanggar keempat undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Presiden melanggar asas ini dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Apa yang dipraktikkan Presiden sangat berbahaya jika dibiarkan, sebab dapat menjadi normal yang baru. Undang-undang disusun tertutup, tidak partisipatif dan diskriminatif. Rakyat dipinggirkan, ruang demokrasi semakin kecil. Atas dasar-dasar tersebut, dalam gugatan ini kami mengajukan tuntutan sebagai berikut. Dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan para penggugat, mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Presiden Republik Indonesia nomor R-06-Pres-02-2020 tertanggal 7 Februari 2020 tentang rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan yang mencabutnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Surat Presiden Republik Indonesia nomor R-06-Pres-02-2020 tertanggal 7 Februari 2020 perihal rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat Presiden Republik Indonesia nomor R-06-Pres-02-2020 tertanggal 7 Februari 2020 perihal rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja, dan menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Kami mengajak kamu semua, petani, buruh, kelompok adat, mahasiswa, pelajar, dosen, akademisi, pengacara, guru, karyawan, wirausahawan, pedagang, aktivis lingkungan, aktivis asasi manusia, seluruh rakyat Indonesia yang pasti akan terdampak dengan pengaturan dalam RUU Cilaka untuk mengawal bersama gugatan ini.